Master Istana kedua menatap Xiao Chen yang sedikit murung dan berkata, jangan terlalu kecewa. Kamu bukan seorang kultivator yang mengkhususkan diri dalam energi jiwa, jadi kamu tidak perlu belajar terlalu banyak. Namun, sungguh disayangkan bahwa kamu tidak mengkhususkan diri dalam energi jiwa dengan bakatmu. Mengkhususkan diri dalam energi jiwa. Xiao Chen tidak pernah mempertimbangkannya. Sejauh menyangkut energi jiwa, dia hanya menggunakannya sebagai suplemen, jadi dia tidak akan berakhir bingung jika dia bertemu dengan seorang ahli energi jiwa. Seberapa mengerikan kekuatan para ahli energi jiwa? Tanya Xiao Chen. Setelah berpikir sejenak, Master Istana kedua menjawab, sulit untuk mengatakannya. Dao jiwa sama luas dan dalamnya. Para ahli terkuat yang pernah kulihat bahkan telah melatih klon kehendak mereka agar sekuat tubuh utama. Ini dikenal sebagai tubuh jiwa. Dibandingkan dengan kultivasi tubuh utama, mereka memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki tubuh fisik dan sangat sulit untuk dihadapi. Ada juga orang yang dapat menggabungkan energi jiwa mereka ke dalam teknik mata mereka. Dengan sekali lihat, mereka dapat memaksa jiwa target mereka ke dalam perangkap yang dalam, menahan jiwa tersebut. Yang paling menakutkan berasal dari Sekte Dao Iblis. Panji hantu yang mereka sempurnakan sangat jahat. Master Istana kedua berbicara tentang banyak hal, memperluas cakrawala Xiao Chen. Para ahli Dao jiwa alam besar tengah benar-benar memiliki bakat yang tersembunyi. Dao jiwa jauh lebih menantang untuk dikultivasikan, karenanya, para kultivator Dao jiwa bahkan lebih langka daripada kultivator tubuh fisik. Namun, seseorang akan menjadi sangat kuat ketika mereka menjadi ahli. Master Istana kedua, bisakah kau membiarkanku mengalami serangan energi jiwa? Xiao Chen sangat ingin mencoba, ingin melihat seberapa kuat keinginan jiwa Master Istana kedua yang kuat itu. Master Istana kedua Jue yang berpikir sejenak sebelum berkata, baiklah, itu hal yang baik. Aku akan membatasi kultivasiku ke tahap cahaya suci dan menggunakan teknik bela diri energi jiwa untuk menyerangmu. Dengan cara ini, kita dapat menguji bagaimana kau menggunakan matahari dan bulan bersinar bersama untuk bertahan melawan serangan teknik jiwaku. Tepat setelah Jue yang berbicara, Xiao Chen tiba-tiba merasakannya memancarkan kehendak jiwa yang mengerikan. Wosh! Xiao Chen berubah menjadi sambaran petir dan dengan cepat menghindar, praktis hanya berdasarkan insting. Setelah Xiao Chen mendarat, dia agak ngeri saat menemukan bahwa bayangannya memiliki tombak pendek yang tajam menusuknya. Tombak pendek itu terbentuk dari energi jiwa dan tampak kokoh. Jika tombak itu mengenai, itu akan membuat jiwa seseorang berlubang. Boom! Sebelum Xiao Chen sempat menghela napas, kehendak jiwa Master Istana kedua berubah menjadi lukisan gunung dan sungai dan menyebar. Seketika, Xiao Chen menderita banyak keterbatasan dalam kehendak jiwa ini. Efisiensi teknik gerakan dan energi esensi sejatinya menurun lebih dari setengah. Tangan Master Istana kedua mencengkeram dengan lembut, dan cakar naga yang dibuat oleh energi jiwa mencengkeram Xiao Chen. Karena keterbatasan pada teknik gerakan Xiao Chen, ia hanya berhasil menghindar sejenak sebelum tertangkap dengan ceroboh. Saat itu, Xiao Chen merasa seperti sepotong jiwanya teriris, rasa sakit yang tak tertahankan. Dalam beberapa kejadian, Xiao Chen ingin mengeluarkan kehendak yang mulia. Namun, teknik jiwa Master Istana kedua menghujani dirinya setiap saat dalam serangan tanpa henti. Ini memaksa Xiao Chen untuk fokus pada penghindaran, mencegahnya mengeluarkan kehendak yang mulia. Wosh! Tiba-tiba, tekanan pada Xiao Chen berkurang. Tepat saat ia merasa bingung, jiwa naga turun dari langit, menyerangnya dengan kekuatan naga yang besar. Tekanan ini mencapai kedalaman jiwa Xiao Chen. Tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Jiwanya merasa tertekan. Xiao Chen ketakutan. Jika dia membiarkan jiwa naga ini turun, jiwanya akan tertelan. Matahari dan bulan bersinar bersama. Pada saat genting antara hidup dan mati, Xiao Chen mengeluarkan potensi yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah tekanan yang sangat besar. Bulan yang cerah dan matahari yang menyala-nyala membubung ke langit pada saat yang sama, menggantung tinggi di udara. Pada saat berikutnya, cahaya matahari dan bulan memasuki tubuh Xiao Chen, yang langsung berkelap-kelip dengan cahaya. Siang dan malam terus berputar. Bang! Jiwa naga itu menabrak tubuh Xiao Chen dan meledak dengan gelombang kejut yang kuat. Seluruh jiwa naga hancur, tetapi jiwanya hanya mengalami beberapa luka ringan. Bagus sekali.
Selama kamu bisa mengeluarkan cahaya matahari dan bulan sebelum tekanan ini, kamu akan dapat melindungi dirimu sendiri, bahkan terhadap keinginan jiwa tokoh berdaulat, kata Master Istana Kedua Jue yang sambil tersenyum tipis setelah gelombang kejut menghilang. Xiao Chen sedikit terengah-engah. Dia merasa bahwa Master Istana Kedua belum mengerahkan seluruh kemampuannya, tetapi dia sudah dalam keadaan yang menyedihkan. Ini benar-benar terasa agak memalukan. Xiao Chen tidak berani menerima pujian seperti itu. Ketua Istana Kedua, terima kasih banyak atas petunjuknya. Jue yang tersenyum tipis dan pergi. Kemudian, sosok Ketua Istana Pertama perlahan muncul di hadapan Xiao Chen. Ketua Istana Pertama memandang Xiao Chen dan berkata, ini benar-benar mengejutkan. Bagaimana kau mengendalikan cahaya matahari dan bulan? Awalnya, kupikir kau akan membutuhkan setidaknya 3 bulan untuk mencapai kendali bebas atas cahaya itu. Tanpa diduga, kau berhasil menguasainya dan menggunakannya dalam pertempuran praktis dalam waktu kurang dari setengah hari. Kepala Istana Pertama memujiku secara berlebihan. Kepala Istana Pertama menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak memujimu secara berlebihan. Kau hanya kurang memiliki sedikit akumulasi. Jika kau telah berkultivasi di Sekte Besar Alam Besar Pusat sejak kecil, kau pasti sudah terkenal sejak lama. Namun, itu masih mungkin sekarang. Cepat atau lambat, ketenaranmu akan menyebar ke seluruh wilayah utara, bahkan seluruh alam besar pusat. Kepala Istana Pertama jelas sangat menghargai Xiao Chen. Ia melanjutkan, ku dengar Jue yang membawamu untuk menemui orang itu di penjara naga langit berbintang. Tampaknya ia memiliki pemahaman baru mengenai tinju naga tertinggi. Xiao Chen mengangguk dan berkata, ya, ia memiliki pemahaman baru mengenai apa artinya menjadi yang tertinggi. Itu melibatkan banyak hal yang tidak ku mengerti. Setelah itu, Xiao Chen menceritakan kepada Kepala Istana Pertama semua yang telah ia lihat dan dengar di penjara naga langit berbintang. Kepala Istana Pertama berkata dengan agak menyesal, tidak ada cara untuk mencegahnya mengembangkan pemahamannya mengenai dunia ini bahkan ketika di penjara. Namun, Anda tidak perlu repot-repot dengan semua itu untuk saat ini. Tinju naga tertinggi Anda belum mencapai level itu. Petik 2. Benar, di masa depan, Anda akan menemukan bahwa beberapa misteri dalam naga tertinggi pertama akan lebih mudah dipahami sebagai naga surgawi. Master Istana Pertama berkata, biarkan saya mengajari Anda tentang amarah cakrawala terlebih dahulu. Tunjukkan amarah cakrawala Anda. Xiao Chen mengangguk dan menghancurkan dengan tangan yang terentang. Segera, amarah naga leluhur Eon yang sangat sunyi menutupi langit. Tangan yang sangat besar dan terbakar dengan jari-jari seperti pisau menutupi langit dan matahari, berkedip-kedip dengan cahaya listrik yang cemerlang dan cahaya pedang es. Itu memancarkan kekuatan dan tekanan yang sangat besar, terasa sangat mengerikan. Setelah mengamati sebentar, Master Istana Pertama berkata, baiklah, sudah cukup. Xiao Chen menarik tangannya, dan amarah cakrawala terbang ke kejauhan, menghancurkan puncak gunung. Kemudian, dia diam-diam menunggu petunjuk dari Master Istana Pertama. Xiao Chen masih merasa sangat puas dengan kekuatan amarah cakrawala ini. Serangan sebelumnya hanya menguras 1% energinya. Kau belum menemukan 5 atribut elemen, kan? Kau mencari petir ilahi 5 elemen. Master Istana Pertama dapat mengatakan bahwa tahap kedua amarah cakrawala Xiao Chen telah mencapai kesempurnaan dan dapat mulai memasukkan energi dari 5 elemen. Xiao Chen mengangguk. Petir ilahi 5 elemen sangat cocok dengan dao besar petirku dan juga merupakan energi 5 elemen puncak. Itu adalah yang paling cocok untuk menyatu dengan amarah cakrawalaku. Namun, petir ilahi 5 elemen ini tidak mudah ditemukan. Selain itu, banyak ahli menginginkannya. Aku akan mengawasimu. Ketika berita tentang petir ilahi 5 elemen muncul, aku akan segera memberitahumu. Terima kasih banyak, Master Istana Pertama. Kamu terlalu sopan. Untuk saat ini, amarah cakrawalamu tidak membutuhkan banyak nasihat. Kamu telah memahami keadaan dan misteri di baliknya. Yang kurang darimu hanyalah variasi. Merasa penasaran, Xiao Chen berkata, bagaimana bisa? Seperti ini, Master Istana Pertama melangkah maju dan menghantamkan tangannya ke bawah. Kemudian, telapak tangannya berubah menjadi cakar saat dia menyapu ke bawah. Master Istana Pertama langsung mengeksekusi amarah cakrawala. Sebelum Xiao Chen bisa bereaksi,
dia merasakan amukan mengerikan dari naga leluhur Eon Desolate besar yang membungkusnya. Pedang Ki yang tak terbatas menyerang tubuhnya. Jika dia melakukan gerakan gegabah, amukan ini akan menghabiskan tubuh fisiknya, dan pedang Ki akan mencabik-cabiknya. Yang lebih menakutkan adalah kelima jari Master Istana Pertama telah mencengkeram kepala Xiao Chen. Namun, dia menahan amarah cakrawala dan tidak melepaskannya. Angin bertiup sepoi-sepoi, dan awan tenang. Master Istana Pertama telah memiliki kendali penuh atas pelepasan amarah tersebut. Ini tidak seperti Xiao Chen, yang tidak dapat mengendalikan amarah naga leluhur Eon yang sangat sunyi. Begitu dia mengeksekusi amarah cakrawala, dia harus melampiaskan amarahnya dengan cepat. Jika tidak, amarah itu akan membuatnya meledak. Wosh! Master Istana Pertama menarik tangannya kembali. Xiao Chen merasakan keringat mengalir dari kepalanya. Dia melepaskan napas tertahannya saat kengerian melintas di matanya. Xiao Chen tidak pernah mengira amarah cakrawala dapat dieksekusi dengan cara seperti itu. Tidak ada aura atau amarah yang mengejutkan dan luar biasa menyebar di langit, hanya eksekusi biasa. Selain itu, Xiao Chen yakin bahwa Master Istana Pertama bahkan tidak mengeluarkan 30% dari kekuatan amarah cakrawalanya. Bagaimana menurutmu? Ini benar-benar pembuka mata yang hebat, sungguh luar biasa. Aku malu pada diriku sendiri. Xiao Chen menjawab dengan jujur, tidak melebih-lebihkan apapun. Master Istana Pertama tersenyum dan berkata, ini adalah hasil dari pemahamanku selama ratusan tahun. Tentu saja, kamu tidak sebanding. Tidak perlu merasa malu. Ngomong-ngomong, akulah yang seharusnya malu. Saat itu, aku butuh waktu setahun penuh untuk berlatih tahap kedua. Meski begitu, guruku sudah memujiku setinggi langit, mengatakan bahwa aku adalah seorang jenius langka dari Istana Naga Surgawi, yang muncul hanya sekali setiap 1000 tahun. Saat Master Istana Pertama mengenang, dia memiliki ekspresi agak sedih. Kemudian, dia berkata dengan serius, ayo, aku akan mengajarimu cara memvariasikannya. Pertama adalah mengendalikan amarah, menahannya tetapi tidak melampiaskannya. Marahlah tetapi jangan tunjukkan. Akhirnya, kau akan mencapai tingkat di mana kau menunjukkan kekuatanmu tanpa amarah. Master Istana Pertama sangat sabar, berulang kali melatih Xiao Chen tentang cara mengendalikan amarah. Ini adalah proses yang sangat membosankan. Melihat Xiao Chen belajar dengan sabar, Master Istana Pertama senang dan tersenyum puas. Berikutnya adalah memadatkan amarah cakrawala. Tidak perlu membuat langit mengamuk. Bukankah lebih baik jika amarahmu mengguncang langit? Benar. Bagus, begitulah caranya. Tarik amarah. Lakukan selangkah demi selangkah. Tidak perlu terburu-buru. Ah, gagal. Jangan terburu-buru. Sekali lagi, sekali lagi. Perhatikan bagaimana aku melakukannya. Sulit dibayangkan bahwa seseorang yang mempraktikkan amarah cakrawala ke tingkat seperti itu dapat memiliki temperamen yang baik, dengan sabar memberikan petunjuk, membimbing orang lain melalui setiap langkah. Bahkan Xiao Chen merasa agak malu. Xiao Chen merasa dirinya terlalu bodoh. Dengan bimbingan yang begitu rinci, dia tetap tidak bisa mempelajarinya. Fokus, fokus, fokus. Xiao Chen berulang kali berkata pada dirinya sendiri. Dia menunjukkan ekspresi serius, tidak berani terganggu. Coba lagi, kendalikan amarah. Bagus, begitulah caranya. Jangan terburu-buru. Jangan tunjukkan amarah. Itu benar, sangat bagus. Padatkan amarah naga leluhur, serta dao petir dan dao pedang, ke dalam tanganmu. Segera, Master Istana Pertama berhenti berbicara. Xiao Chen benar-benar tenggelam dalam proses tersebut, mencapai titik di mana dia melupakan segalanya. Kemudian, Xiao Chen tiba-tiba mengangkat tangannya dan menekuk jari-jarinya, membentuk cakar saat dia dengan gesit menggerakkan tangannya. Boom! Sebuah tirani yang memandang rendah dunia muncul di mata Xiao Chen. Dengan sapuan lembut ini, cakrawala bergetar. Berhasil! Suara Master Istana Pertama terdengar sekali lagi. Dia berseri-seri dengan kepuasan, tampak sangat puas. Tidak menunjukkan amarah, menunjukkan kekuatan tanpa amarah. Xiao Chen tiba-tiba mengepalkan jarinya, dan amarah leluhur naga dan energi dao besar di tangannya segera mundur. Tiba-tiba, kekuatan dan tekanan yang mengejutkan meletus meskipun penampilan Xiao Chen santai dan rileks. Dia menunjukkan kekuatan tanpa amarah. Bagus!
Puji Master Istana Pertama dengan lembut sambil bertepuk tangan dengan lembut, merasa sangat puas. Xiao Chen merasa terkejut. Kemudian, dia berlutut dan berkata, "Terima kasih banyak kepada Master Istana Pertama atas petunjuk Anda." Xiao Chen sangat berterima kasih. Tidak ada cara bagi saya untuk membalas budi ini. Ada pepatah kuno, surga, bumi, raja, keluarga, dan tuan. Selain orang tua, surga, bumi, dan raja, seseorang hanya bisa berlutut di hadapan tuannya. Meskipun Master Istana Pertama bukanlah Tuan Xiao Chen, bimbingannya yang sabar sangat bermanfaat bagi Xiao Chen, membuatnya menjadi setengah tuan bagi Xiao Chen. Jika bukan karena Master Istana Pertama, amarah cakrawala Xiao Chen mungkin membutuhkan setidaknya 10 tahun lagi untuk mencapai tingkat pemahaman seperti itu. Pengalaman Xiao Chen terbatas. Dulu, dia tidak pernah menyangka bisa menggunakan amarah cakrawala seperti itu. Saat ini, Master Istana Pertama adalah yang terbaik di Kekaisaran Naga Ilahi dalam menggunakan amarah cakrawala. Master Istana Pertama melangkah maju dan membantu Xiao Chen berdiri. Kemudian, dia berkata, "Kamu terlalu sopan. Lakukan yang terbaik untuk masuk ke kota naga leluhur selama kompetisi antara 7 istana luar. Sebenarnya, kamu bisa lebih mengembangkan banyak bagian amarah cakrawala. Kamu hanya perlu memperluas alur pemikiranmu. Kita mengolah dao yang berbeda. Kamu dan aku menggunakan amarah cakrawala dengan cara yang berbeda, sedemikian rupa sehingga bisa dianggap sebagai dua teknik bela diri yang berbeda." Master Istana Pertama melanjutkan, "Aku tahu kamu juga mengolah kehendak es. Sayangnya, kamu tidak banyak menggunakannya. Mungkin akan macet untuk waktu yang lama. Aku dipenuhi dengan antisipasi tentang bagaimana itu akan berubah jika kamu berhasil membuat terobosan di dalamnya dan memasukkannya ke dalam amarah cakrawala." Xiao Chen berkata dengan lembut, "Aku jarang menggunakan Ais Dao. Aku mengolah terlalu banyak hal dan tidak mampu untuk terganggu saat ini. Sayangnya, tidak satu pun dari kami bertiga Palace Master menggunakan pedang. Para ahli pedang dari Heavenly Dragon Palace semuanya berlatih di Ancestor Dragon City. Itu agak bermasalah." Palace Master Pertama merasa agak kecewa karena tidak dapat membimbing Xiao Chen dalam pedang, dao yang paling dikuasai Xiao Chen. Itu saja, sekarang giliran kakak ketiga. Dia sudah tidak sabar untuk memulai. Haha. Palace Master Pertama tertawa pelan dan menghilang dari pandangan Xiao Chen dengan lambaian tangannya. Master Istana Ketiga muncul dengan penuh semangat dan berkata dengan tergesa-gesa, "Akhirnya giliranku. Xiao Chen, berhentilah menyembunyikannya. Keluarkan anggur terbaikmu." Xiao Chen tersenyum pahit, merasa tidak berdaya menghadapi antusiasme Master Istana Ketiga. Jadi, dia hanya bisa mengeluarkan sebotol dari persediaan terbatas Tousan Year Flame miliknya. "Ayo, ayo, ayo. Ajari aku cara meminumnya." Master Istana Ketiga jelas menyukai anggur. Ketika dia melihat Tousan Year Flame ini, dia menyadari bahwa anggur itu tidak boleh diminum begitu saja. Xiao Chen memberi tahu Master Istana Ketiga tentang metode meminum Tousan Year Flame ini. Wosh! Seekor Golden Crow terbang ke udara dan mengitari sekitarnya. Setelah beberapa putaran, burung itu berubah menjadi percikan api yang perlahan menghilang. Master Istana Ketiga mengambil secangkir Tousan Year Flame dan menghabiskannya sekaligus. Dia langsung merasa senang dan puas. Anggur yang enak. Setelah cangkir pertama, Master Istana Ketiga merasakan dorongan untuk terus minum. Dia mendesah pelan, jika anggur ini muncul di Kekaisaran Golden Crow, secangkir saja akan dijual dengan harga yang sangat mahal. Sayang sekali. Xiao Chen telah memberi tahu Master Istana Ketiga bahwa dia tidak punya banyak anggur yang tersisa, yang membuat Master Istana Ketiga menyesal. "Baiklah, sudah waktunya untuk membantumu menempa tubuh fisikmu. Sudah waktunya untuk hal-hal yang tepat." Wosh, wosh, wosh. Tepat ketika Xiao Chen merasa antisipasi bagaimana Master Istana Ketiga akan membantunya menempa tubuh fisiknya, setumpuk besar botol tiba-tiba muncul di atas meja, berisi berbagai jenis pil obat. Master Istana Ketiga menunjuk ke botol-botol itu dan berkata, "Ini adalah pasta tulang naga, pil surgawi peringkat 4. Aku memurnikannya dari tulang naga leluhur. Karena akulah yang memurnikannya, efeknya melampaui peringkatnya. Total ada 3 botol, dan setiap botol berisi 50 pil. Jangan menahan diri.
Murnikan saja semuanya, dan ketika kamu kehabisan, datanglah mencariku. Ini adalah pil giok mekar awan surgawi. Itu untuk menyembuhkan luka tersembunyi. Proses penempaan tubuh fisik dapat dengan mudah meninggalkan luka tersembunyi dan merusak fondasimu. Dengan pil giok mekar awan surgawi milikku, kau dapat melembutkan tubuhmu sebanyak yang kau mau tanpa khawatir. Aku jamin kau tidak akan meninggalkan luka tersembunyi di tubuhmu. Ini adalah pil Potala, juga pil surgawi peringkat 4. Pil itu digunakan untuk mengubah garis keturunanmu. Tumpukan botol pil obat membuat Xiao Chen tercengang. Dia tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa saat berkata, Master Istana Ketiga, jangan bilang ini petunjuk yang kau berikan padaku. Master Istana Ketiga tersenyum dan berkata, tentu saja. Apa lagi yang menurutmu itu? Apakah aku terlihat seperti seorang kultivator tubuh fisik? Sama sekali tidak. Jadi, tidak ada cara lain. Aku di sini untuk mengarahkan konsumsi pil obatmu. Pil obat tidak bisa diminum sembarangan. Jika kau melakukannya dengan tumpukan pil surgawi peringkat 4 ini, tidak hanya tidak efektif, tetapi bahkan akan membahayakan tubuhmu. Master Istana Ketiga tiba-tiba berhenti di sini, dan wajahnya berubah serius. Aku berkata, apakah kau tidak mau? Aku sudah tahu sejak lama. Dulu, ketika aku ingin menjadikanmu sebagai muridku, kau sama sekali tidak mau. Setelah menerima manfaat luar biasa dari saudara laki-laki pertamaku dan saudara laki-laki keduaku, apakah kau sekarang meremehkan orang tua ini? Betapa hebatnya. Kalau begitu, aku akan mengambil semuanya kembali. Ini sangat mengejutkan Xiao Chen. Bagaimana mungkin? Pil surgawi peringkat 4 benar-benar menutupi meja. Hanya berdasarkan nilai pil surgawi peringkat 4, meja ini mungkin bernilai jutaan pil surgawi purba. Wosh, wosh, wosh. Xiao Chen bereaksi cepat, menyapu semua botol pil obat sebelum Master Istana Ketiga bisa. Kemudian, dia berkata, Master Istana Ketiga bercanda. Semua orang tahu bahwa di jalur kultivasi, sementara bakat adalah yang paling penting, diikuti oleh sumber daya. Tanpa sumber daya, tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, itu akan sia-sia. Master Istana Ketiga mendengus pelan. Baguslah kau tahu. Tidak berani menyinggung Master Istana Ketiga, Xiao Chen menanganinya dengan hati-hati agar Master Istana Ketiga tidak marah lagi dan mengambil semuanya kembali. Dengan begitu banyak pil obat, Xiao Chen memperkirakan bahwa dia seharusnya tidak memiliki masalah dalam mengolah seni tempering tubuh naga ilahinya ke puncak lapisan kelima. Kekuatan kuali 60 miliknya seharusnya dapat ditingkatkan lebih lanjut. Selain itu, semua ini hanya akan memakan waktu singkat. Tentu saja, yang lebih penting adalah berteman dengan Master Istana Ketiga. Selama setengah tahun berikutnya, dia harus terus pergi ke Master Istana Ketiga untuk mendapatkan pil obat. Jelas, Master Istana Ketiga tidak benar-benar marah. Dia mengeluarkan daftar dan berkata, ikuti petunjuk di sini untuk penyempurnaan mereka. Ada juga beberapa cara untuk menggunakan pil obat di sana, seperti cara memurnikannya untuk efek terbaik. Petik 2. Xiao Chen mengambil daftar itu. Instruksi di dalamnya sangat rinci, menghangatkan hatinya. Meskipun Master Istana Ketiga tidak secara pribadi membimbing Xiao Chen seperti yang dilakukan dua Master Istana lainnya, ketulusan dan upayanya tidak kalah dari dua lainnya. Terima kasih banyak, Master Istana Ketiga. Master Istana Ketiga melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu terima kasih. Istana Naga Surgawi kita lebih miskin daripada istana luar lainnya. Kita tidak dapat memelihara banyak murid inti kelas surga. Bahkan lebih sedikit yang bisa membuat 3 Master Istana memelihara mereka dengan upaya penuh mereka. Benar, aku baru saja teringat sesuatu. Kau seharusnya memiliki api kelas primal chaos di tubuhmu, kan? Xiao Chen mengangguk dan merentangkan tangannya. Kemudian, api ilahi salju surgawi dan api surgawi muncul di dalamnya. Tidak disangka itu sebenarnya adalah api ilahi salju surgawi dan, hei, api apa ini? Sepertinya, Master Istana Ketiga menatap api surgawi dengan ragu. Dia berkata dengan serius, bukankah ini api sejati asal semesta yang hanya bisa dipahami oleh klan kerajaan dinasti Tianwu? Api sejati asal semesta. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia merasa tercengang. Itu pasti nama asli api surgawi, api sejati asal semesta. Bagaimana kau mendapatkan api ini? Tepat ketika Xiao Chen hendak menjawab,
Master Istana Ketiga tiba-tiba berkata, "Aku lupa. Bagaimana kau bisa memberitahu orang lain rahasia seperti itu? Namun, gunakan api ini lebih jarang di masa depan. Meskipun api sejati asal semesta tidak memiliki peringkat tinggi sekarang, itu masih sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh klan kerajaan dinasti Tianwu. Apa maksudmu? Kau benar-benar tidak tahu, bahkan dari mana asalnya?" Kepala Istana Ketiga menatap Xiao Chen dengan pandangan yang agak aneh. Kemudian, ia menjelaskan, benih api asli dari api sejati asal semesta berada di wilayah rahasia klan kerajaan dinasti Tianwu. Itu adalah tanah terlarang dari semua tanah terlarang klan kerajaan. Jika ada orang dari klan kerajaan yang dapat lulus ujian, mereka diizinkan untuk mengambil seutas api dari benih api asli dan memeliharanya sendiri. Berhati-hatilah di masa depan dan jangan beritahu orang lain tentang hal itu. Jika ada yang mengatakan bahwa itu adalah api sejati asal semesta, tolak dengan keras kepala. Katakan bahwa ini adalah api sejati guntur ekstrim ras naga. Bagaimanapun, orang biasa tidak dapat mengetahuinya. Kau juga tidak tahu teknik bela diri dinasti Tianwu, jadi tidak ada yang akan meragukannya. Xiao Chen tiba-tiba teringat bahwa Chu Chaoyun juga memiliki api surgawi tetapi tidak memiliki api asal. Ia bertanya-tanya apakah Chu Chaoyun pergi ke dinasti Tianwu dan di mana Chu Chaoyun sekarang. Selain Xiao Chen, Chu Chaoyun adalah satu-satunya orang lain dari alam Kunlun. Tunggu, itu tidak benar. Ada juga Bodhisattva Siti Garba, yang dibesarkan. Baiklah, aku pergi sekarang. Jika kamu ada keperluan, kamu bisa datang ke Paviliun Pil Surgawi untuk menemuiku. Master Istana Ketiga berdiri, bersiap untuk pergi dan diam-diam mengambil api 1000 tahun di atas meja sementara Xiao Chen terganggu. Tunggu, ada apa? Master Istana Ketiga bertanya dengan hati nurani yang agak bersalah. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum akhirnya mencapai keputusan. Master Istana Ketiga, aku mendapat panen yang luar biasa dalam pelatihan pengalamanku di luar kali ini. Namun, aku tidak dapat memahaminya dan mengeluarkan efeknya. Master Istana Ketiga berkata dengan malas, apapun itu, katakan padaku di masa depan. Simpan untuk lain kali. Master Istana Ketiga berbicara sambil berjalan, bersiap untuk menyelinap pergi. Ketika Xiao Chen melihat situasinya, dia berkata dengan mendesak, itu adalah kuali obat yang dapat menahan nyala api inti bintang. Senior, apakah kamu benar-benar tidak akan melihatnya? Apa? Ini mengejutkan Master Istana Ketiga. Dia berbalik, memperlihatkan ekspresi tercengang. Itu adalah kuali obat yang dapat menahan 9 inti bintang secara bersamaan. Ada juga pil ilahi yang belum sempurna di dalamnya, kata Xiao Chen jujur. Benda ini memiliki asal yang sangat menakutkan. Namun, itu tidak berguna di tangannya. Di tangan Master Istana Ketiga, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Master Istana Ketiga segera merasa sangat cemas. Sebuah kuali obat yang dapat menahan inti bintang, paling tidak, adalah kuali obat tingkat surga kelas 9. Bagi alkemis, kuali obat yang bagus sulit didapat. Itu seperti pedang atau golok seorang kultivator, sesuatu yang dekat dengan hati. Xiao Chen melihat sekeliling dengan saksama. Namun, dia tidak dapat menemukan tempat yang cocok untuk kuali obat. Kuali obat itu setidaknya setinggi 3 km, sesuatu yang sangat luas. Itu akan seperti gunung ketika dikeluarkan. Ada juga api di dalam kuali obat. Itu akan terlalu mencolok dan sulit untuk dihadapi. Ada apa? Xiao Chen menjawab dengan jujur, tempat tinggalku ini terlalu kecil untuk itu. Merasa aneh, Master Istana Ketiga berkata, seberapa besar kuali obat? Ikutlah denganku, aku akan membawamu ke suatu tempat. Wosh! Tepat setelah Master Istana Ketiga berbicara, dia mengangkat Xiao Chen dan melayang ke udara. Hal ini membuat Xiao Chen bingung, mencegahnya mencari tahu kemana mereka menuju. Ketika keduanya mendarat, mereka berada di daerah terpencil. Disinilah aku biasanya melakukan pelatihan tertutup. Aku akan membawamu ke alam rahasiaku untuk memurnikan pil. Itu pasti bisa berisi kuali obatmu. Lagi pula, jika aku gagal dalam pemurnian, gelombang kejut yang dihasilkan akan mengerikan. Xiao Chen melihat Master Istana Ketiga dengan cepat membentuk segel tangan, dan sekelilingnya segera kabur. Ketika sekelilingnya menjadi jelas lagi, Xiao Chen menemukan bahwa dia sudah memasuki alam rahasia.
Alam rahasia ini adalah dunia kecil yang independen dengan ladang tanaman obat. Energi spiritual di sini luar biasa subur, dan ada segala macam harta karun alam. Itu penuh dengan tanaman obat berusia ribuan tahun, dan bahkan tanaman obat berusia 10.000 tahun dan lebih tua terlihat dalam jumlah besar. Itu benar-benar tidak dapat dipercaya. Xiao Chen merasa terpesona saat melihatnya. Ini semua milik Master Istana Ketiga. Beberapa tanaman obat roh membuat Xiao Chen meneteskan air liur saat melihatnya. Itu terlalu menggoda. Jangan terlalu dipikirkan. Ini adalah akumulasi sekte selama puluhan ribu tahun. Aku hanya penjaga dan tidak memiliki wewenang untuk memanfaatkannya. Mengingat pangkatmu, bahkan jika kau menjadi tetua kelas surga, kau juga tidak akan bisa datang ke sini. Master Istana Ketiga melanjutkan, karena itu, jangan pernah berpikir tentang akumulasi sekte ini. Para senior kita menukar hidup mereka untuk ini. Kita tidak bisa begitu saja menggunakannya. Ayo, biarkan aku melihat kuali obatmu. Xiao Chen berusaha sekuat tenaga untuk menarik kembali pandangannya. Ketika dia melihat sekeliling, dia menemukan bahwa ada banyak ruang. Sosoknya berkedip, dan dia tiba di ruang kosong. Kemudian, dia mengangkat tangannya. Tanah bergemuruh dan berguncang hebat. Master Istana Ketiga, yang berada jauh diam-diam menyesap anggur, terkejut bahkan sebelum dia sempat menghabiskan minumannya. Ketika dia mendongak, dia menemukan bahwa sebuah gunung telah muncul di alam rahasia ini pada suatu saat. Dia menyipitkan matanya dan menemukan bahwa ini bukanlah sebuah gunung. Itu jelas sebuah kuali obat raksasa seukuran gunung. Ini, Master Istana Ketiga tidak bisa menahan perasaan terperangah. Ini bahkan membuatnya tercengang. Gemuruh, sebuah api yang ganas muncul di atas kuali obat, bersama dengan energi obat yang mengerikan. Ini mengejutkan Master Istana Ketiga hingga tersadar. Kemudian, sosoknya melintas saat dia bergegas mendekat. Di mana kamu mendapatkan kuali obat ini? Xiao Chen menjawab dengan jujur, memberi tahu Master Istana Ketiga tentang kota kuno yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati di Lembah Dewa yang sunyi dan menjelaskan bahwa kuali obat itu adalah sesuatu yang dia peroleh dari kebun herbal di sana. Master Istana Ketiga segera menunjukkan penyesalan yang luar biasa. Sungguh malang, sebuah kota kuno yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati. Tak disangka aku tidak merasakannya dengan segera. Tak disangka itu adalah sekelompok bocah nakal seperti kalian yang mencarinya. Xiao Chen berpikir sejenak, lalu berkata, seharusnya belum terlambat untuk pergi sekarang. Dengan kultivasi Master Istana Ketiga, kau seharusnya bisa mendapatkan sesuatu. Dapatkan sesuatu, pantatku. Sudah lama sekali. Orang-orang domain suci seharusnya sudah mengambilnya. Domain suci. Xiao Chen menirukan, merasa aneh. Tempat apa itu? Master Istana Ketiga menyadari bahwa ia telah melewatkan sesuatu, jadi ia tidak terus meratapi kesempatan yang hilang. Ia berkata dengan cemberut, ngomong-ngomong, kuali obat itu sangat besar. Siapa yang memurnikan cincin penyimpananmu? Bagaimana bisa itu berisi kuali obat? Xiao Chen tidak menjawabnya. Ia berkata dengan nada netral, Master Istana Ketiga, jangan terlalu banyak bertanya tentang itu. Bagaimana kuali obatnya? Bisakah itu digunakan? Xiao Chen harus merahasiakan prasasti alam semesta ilahi. Alat spasial yang dapat menyimpan orang yang masih hidup terlalu mengerikan. Master Istana Ketiga hanya ingin mengganti topik, jadi dia tidak membahasnya lebih lanjut. Saat dia melihat kuali obat, dia menunjukkan ekspresi serius. Kemudian, dia menemukan sesuatu di atas kuali obat. Sepertinya ada beberapa kata di sana. Setelah mempelajarinya, dia berseru kaget, karakter ilahi. Ini adalah kuali obat yang diukir dengan karakter ilahi. Ini terlalu mengejutkan. Master Istana Ketiga merasa bahwa pengetahuannya tidak memadai. Master Istana Ketiga sama sekali tidak menyangka Xiao Chen, seorang venerate suci yang tidak penting, akan menggali barang yang begitu mengerikan. Bisakah kau menggunakannya? Ketika Xiao Chen melihat situasinya, dia merasa agak gugup. Jangan bilang padaku bahwa kau juga tidak bisa menggunakannya. Itu akan terlalu mengecewakan. Itu berarti aku membawa sampah kembali ke rumah. Itu tidak ada gunanya sama sekali. Master Istana Ketiga memaksa dirinya untuk berkata, aku tidak yakin menggunakan kuali obat ini. Awalnya, kupikir itu adalah kuali obat tingkat surga kelas 9.
Siapa yang bisa membayangkan itu akan menjadi kuali obat yang melampaui tingkat surga? Itu adalah kuali obat tingkat dewa. Selain itu, ada karakter dewa terukir di dalamnya. Jadi, Xiao Chen bertanya. Master Istana Ketiga berkata dengan serius, aku bisa mencobanya. Namun, jangan ambil kembali kuali obatmu dulu. Aku akan mempelajarinya terlebih dahulu. Bahkan jika Master Istana Ketiga tidak bisa menggunakannya, dia bisa mempelajarinya. Ini akan sangat membantu keterampilannya dalam alkimia. Dengan pemikiran ini, Master Istana Ketiga tidak bisa menahan kegembiraannya. Master Istana Ketiga telah terjebak di peringkat 7 Grandmaster Alkemis selama bertahun-tahun. Ini memberinya kesan bahwa dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk maju lebih jauh dalam kehidupan ini. Namun, kuali obat di hadapannya ini menyalakan kembali harapannya. Xiao Chen memutar matanya dan berkata, kamu bahkan tidak bisa menggunakannya, jadi apa gunanya meninggalkannya di sini? Sebaiknya aku mengambilnya kembali. Jangan. Master Istana Ketiga dengan cepat memprotes. Xiao Chen bertanya, ada apa? Master Istana Ketiga tersenyum dan berkata, mari kita bahas ini. Meskipun aku tidak dapat menggunakan benda ini sekarang, begitu aku membuat terobosan dan dapat menggunakannya untuk memurnikan pil, kualitasnya akan meningkat satu tingkat lagi. Pada saat itu, aku akan membagi dua kentunganku denganmu. Pikirkan saja, kamu tidak perlu lagi khawatir tentang sumber daya selama sisa hidupmu. Bibir Xiao Chen melengkung saat dia membalas, pada akhirnya, kamu tetap tidak dapat menggunakannya. Sebaiknya aku mencari orang lain. Master Istana Ketiga berhenti tersenyum. Saat dia melihat Xiao Chen, dia berkata, akhirnya aku mengetahuinya. Bocah, kau menargetkan akumulasi sekte itu, kan? Xiao Chen berkata dengan benar, akumulasi sekte telah diwarisi selama puluhan ribu tahun. Itu adalah akumulasi dari kehidupan dan darah panas para senior kita. Bagaimana mungkin aku berani menargetkan mereka? Master Istana Ketiga, tolong jangan mencoreng nama baikku. Aku hanya ingin mengambil kembali kuali obat. Menggosok dagunya, Master Istana Ketiga berkata, sebenarnya, adalah mungkin untuk memberimu ramuan roh yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Haha, terima kasih, Master Istana Ketiga. Wosh! Xiao Chen berubah menjadi sambaran petir yang menukik ke ladang ramuan yang tak berujung. Kemudian, dia memetik buah yang dikaitkan dengan es yang menarik perhatiannya sebelumnya. Buah itu dipenuhi dengan ki dingin, tampak seperti kristal es. Buah itu mengeluarkan gumpalan uap putih yang membentuk bunga-bunga es yang indah di sekelilingnya. Xiao Chen tidak tahu buah apa ini, tetapi dia samar-samar merasakan bahwa buah itu akan sangat membantu dalam membudidayakan ais dao. Sialan, itu adalah buah es 9 surga yang mendalam yang akan berubah menjadi raja ramuan. Master Istana Ketiga mengeluarkan teriakan kaget. Awalnya, dia mengira Xiao Chen akan secara acak memilih ramuan roh berusia 10.000 tahun. Dia tidak pernah menyangka Xiao Chen akan memilih sesuatu yang mendekati menjadi raja ramuan. Ini adalah kerugian yang cukup besar. Xiao Chen menyimpan buah itu dalam kotak brokat dan segera kembali. Dia tersenyum dan bertanya, Master Istana Ketiga, apa itu raja ramuan? Bisakah Anda menjelaskannya kepada junior ini? Melihat ekspresi bodoh Xiao Chen membuat Master Istana Ketiga sangat marah sehingga dia mendengus, janggutnya terangkat sesaat, dan melotot ke arah Xiao Chen. Kemudian, dia membentak, "Enyahlah! Enyahlah! Anda berhasil menipu orang tua ini. Bocah, kau tidak pernah berniat mengambil kuali obat itu sejak awal." Xiao Chen merasa senang. Ia tahu ia telah melakukan kesalahan besar. Ia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku akan pergi. Aku tidak akan memberitahumu apa yang ada di dalam kuali obat itu. Kembalilah ke sini." Master Istana Ketiga meraih Xiao Chen dan bertanya, apa yang ada di sana? Xiao Chen berkata dengan polos, aku bersiap untuk enyahlah. Master Istana Ketiga, kaulah yang menyuruhku enyahlah. Master Istana Ketiga menawarkan dengan frustrasi, baiklah, aku akan menaikkan peringkat sumber daya kultivasimu setelah ini, dari peringkat 4 ke peringkat 5. Apakah itu cukup sekarang? Xiao Chen membetulkan pakaiannya dan menunjukkan senyum tak berdaya, tampak seperti ia ditempatkan di tempat yang sulit. Kemudian, ia berkata, Master Istana Ketiga, mengapa kau terus memaksaku untuk mengambil sesuatu?
Aku bahkan tidak memintanya, tetapi kau terus memaksaku. Yah, ada pil ilahi yang belum sempurna di dalamnya. Namun, pil ilahi itu sudah mendapatkan kecerdasan dan tidak mudah untuk ditangani. Sebenarnya, aku bahkan tidak dapat menemukannya. Pil ilahi. Master Istana Ketiga menghilang dalam sekejap mata. Menemukan ini aneh, Xiao Chen berkata, kemana dia pergi? Xiao Chen tersenyum dalam hatinya, mengetahui bahwa Master Istana Ketiga telah pergi mencari pil ilahi. Namun, setelah berada di kuali obat sebelumnya, dia bisa menebak hasilnya. Pil ilahi memiliki kecerdasan dan tidak mudah ditemukan. Pil ilahi juga tidak memiliki temperamen yang baik. Seseorang membutuhkan beberapa keterampilan untuk berinteraksi dengannya. Seseorang tidak bisa terlalu kuat atau terlalu lembut. Jika didorong ke sudut, siapa yang tahu apa yang akan dilakukan pil ilahi? Bang, bang, bang. Saat Xiao Chen merenung, dia mendengar suara keras datang dari bagian dalam kuali obat. Api melonjak ke langit seperti letusan gunung berapi. Xiao Chen terkejut dan mundur. Apakah Master Istana Ketiga akan baik-baik saja? Bantu aku berdiri. Saat itu, Xiao Chen mendengar suara lemah. Dia segera berlari ke arahnya. Xiao Chen melihat arang hitam besar yang berbau jelaga di bawah kuali obat, tempat ampas obat terkuras keluar. Dia mencubit hidungnya dan berjalan mendekat. Setelah membalik arang hitam itu, dia melihat bahwa itu adalah Master Istana Ketiga. Batuk, batuk. Master Istana Ketiga batuk beberapa kali, dan asap tebal mengepul keluar dari mulut dan hidungnya. Dia berkata dengan sedikit rasa takut, itu membuatku takut setengah mati. Memikirkan bahwa itu memiliki jejak sifat ilahi. Itu hampir melelehkanku. Untungnya, aku pintar dan berhasil menemukan lubang untuk keluar. Ngomong-ngomong, kuali obat macam apa ini? Mengapa ada lubang? Xiao Chen dengan agak enggan mengatakan yang sebenarnya kepada Master Istana Ketiga. Master Istana Ketiga, ini adalah lubang untuk menguras ampas obat. Wajah Master Istana Ketiga segera berubah lebih hitam. Dia telah memurnikan pil obat sepanjang hidupnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dia akan keluar dari saluran pembuangan ampas. Sungguh penghinaan yang luar biasa. Master Istana Ketiga berharap dia bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Pergilah, jangan ganggu aku. Aku sedang merasa bodoh saat ini dan butuh ketenangan, gerutu Master Istana Ketiga. Siapa yang pendiam? Xiao Chen meninggalkan alam rahasia Master Istana Ketiga sambil tersenyum. Alam rahasia itu benar-benar harta karun yang sangat besar. Akumulasi Istana Naga Surgawi cukup besar. Sayangnya, Xiao Chen hanya memperoleh satu buah S9 surga yang mendalam. Jika Master Istana Ketiga tahu apa yang dipikirkan Xiao Chen, dia pasti akan menceramahi Xiao Chen. Ketika Xiao Chen kembali ke Gua Bulan Dingin, dia membuat persiapan untuk memasuki kultivasi tertutup. Saat ini, dia tidak kekurangan sumber daya, pemahaman, atau akumulasi. Dia perlu memasuki kultivasi tertutup untuk mengkonsolidasikan semuanya, mengubah semua ini menjadi kecakapan tempur praktis, untuk mempersiapkan persaingan antara 7 istana luar. Dia tidak hanya ingin memasuki kota naga leluhur tetapi juga melakukannya dengan peringkat terbaik dalam seleksi. Xiao Chen memulai dari kehendak yang mulia. Master Istana Kedua mengatakan bahwa metode itu berlaku dalam segala hal, oleh karena itu, dia tidak mengajari Xiao Chen cara menggunakan kehendak yang mulia secara ofensif. Karena prinsipnya sama, seharusnya tidak ada rintangan yang signifikan saat beralih antara bertahan dan menyerang. Karena Xiao Chen dapat membawa cahaya matahari dan bulan ke dalam tubuhnya untuk pertahanan, dia pasti dapat menggunakan matahari yang menyala-nyala dan bulan yang terang untuk melancarkan serangan. Misalnya, dia dapat menabrakkan matahari yang menyala-nyala atau bulan yang terang ke tanah dan menciptakan gelombang kejut energi jiwa. Atau mungkin, dia dapat menggabungkan matahari dan bulan dan langsung meledakkannya. Berbagai metode tersebut menggunakan teknik yang sama seperti membawa cahaya matahari dan bulan ke dalam tubuh, jadi konsepnya tidak terlalu sulit untuk dipahami. Xiao Chen mencoba mengerjakan ini. Setelah menghabiskan waktu setengah bulan, dia akhirnya dapat mengganti fenomena misterius matahari dan bulan bersinar bersama antara menyerang dan bertahan dengan lancar dan mudah, memanipulasinya sesuka hatinya. Pada saat yang sama, dia semakin tertarik dengan metode Master Istana Kedua untuk membimbing energi jiwa orang lain.
Xiao Chen berusaha sebaik mungkin untuk mengingat bagaimana rasanya ketika Master Istana kedua meletakkan jari di dahinya untuk mengendalikan energi jiwanya. Saat ini, energi jiwa Xiao Chen jauh lebih tinggi daripada kultivasinya. Kultivasinya hanya pada tahap awal tahap cahaya suci. Namun, energi jiwanya sudah mencapai level puncak Holy Venerate, karena karakter ilahi. Dia bisa langsung memunculkan fenomena misterius matahari dan bulan bersinar bersama. Dia bisa menggunakan ini untuk mengejutkan lawannya dan membuatnya tak berdaya untuk membalas. Mengesampingkan keinginan jiwanya untuk saat ini, Xiao Chen beralih ke firmamen Srage. Amarah langit dari Master Istana pertama membuka mata Xiao Chen. Ia mengingatnya seolah-olah baru saja terjadi. Meskipun Xiao Chen dapat melakukannya, eksekusinya tidak begitu mulus, dan tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Mengamuk tanpa menunjukkannya, hanya menunjukkan kekuatannya. Selain memvariasikan teknik, ada juga perubahan mentalitas. Ini bukanlah sesuatu yang dapat berhasil dilakukan hanya dengan beberapa hari latihan. Ini membutuhkan penempaan diri dalam jangka panjang. Xiao Chen berlatih dalam hal ini selama setengah bulan. Ketika ia merasa tidak ada lagi ruang untuk peningkatan yang nyata, ia berhenti dan beralih ke hal yang paling penting, menempa tubuh fisiknya, mengolah seni penempaan tubuh naga ilahi. Akan terlalu tidak pantas jika Xiao Chen tidak membuat terobosan dengan sumber daya yang disediakan oleh Master Istana ketiga. Hari-hari berlalu satu demi satu. Dalam sekejap mata, Xiao Chen telah berkultivasi secara tertutup selama 4 bulan. Pemuda berpakaian putih itu menjalani kultivasi kering di gua bulan dingin. Terkadang ia mengerutkan kening, terkadang ia merasa bingung, dan terkadang ia ragu. Kadang-kadang, dia akan meredakan cemberutnya dan tersenyum dengan tulus, itu karena kebahagiaan, karena memecahkan masalah yang sulit. Begitulah jalan kultivasi selalu, tidak ada jalan pintas. Orang-orang yang berjalan di jalan kesuksesan dan berdiri di puncak selalu menjadi orang-orang yang mengerti bagaimana bertahan dan bertahan. Tidak ada yang bisa meningkat dengan santai dan mudah. Meledak. Di ruang kultivasi untuk pertarungan praktis di gua bulan dingin, Xiao Chen melakukan yang terbaik untuk melemparkan pukulan. Kuali pola naga yang berdiri di depan Xiao Chen bergema 100 kali. Suaranya memekakkan telinga, seperti guntur dan raungan naga, bergema tanpa henti. 100 kekuatan kuali. Setelah 4 bulan kultivasi pahit dan menggunakan sejumlah besar sumber daya, vital Qi Xiao Chen akhirnya mencapai 100 kekuatan kuali yang mengerikan. Tubuh perang naga ilahi. Xiao Chen berteriak lagi. Tubuh fisiknya membengkak, membuatnya setinggi 2 meter dan tampak seperti raksasa kecil. Otot-otot menggembung di sekujur tubuhnya, penuh dengan kekuatan ledakan. Kekuatan naga ilahi itu bertahan tanpa berhamburan, terasa nyata saat berenang di sekitar tubuhnya dan berubah menjadi ki naga berwarna biru. Mata Xiao Chen dipenuhi dengan cahaya yang menekan. Bahkan jika dia menghadapi tokoh berdaulat, dia tidak akan mundur karena takut. Kembali ke kota kuno, dia hanya bisa melawan tokoh berdaulat kesempurnaan awal, tidak lebih. Sekarang setelah dia memperkuat berbagai aspek dan fondasinya, dia bisa bertahan melawan tokoh berdaulat bahkan menang mungkin saja terjadi. Lebih jauh lagi, ini akan terjadi tanpa menggunakan kartu truf apapun, seperti Soul Tools atau Demonic Cloud Heaven Swallowing Art. Xiao Chen dengan lembut menjentikkan jarinya, dan banyak boneka tempur muncul di ruang kultivasi. Dia telah meminta wakil kepala Aulali dari pengawal naga darah untuk boneka tempur ini. Pengawal naga darah biasanya menggunakannya untuk berlatih dalam pertempuran praktis. Masing-masing boneka tempur ini sekuat Holy Venerate tahap awal. Dibandingkan dengan kultivator sungguhan, mereka kekurangan beberapa variasi dan kecerdasan. Namun, mereka semua memiliki serangan dan pertahanan seorang Holy Venerate. Kemarahan cakrawala. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan menyapu dengan jari-jarinya ditekuk, mengubah telapak tangan menjadi cakar. Kemudian, dia menekan tangannya di kepala boneka tempur. Ki pedang tak terbatas dan ribuan baut petir langsung membungkus boneka tempur ini. Dengan pikiran, sebuah bunyi berderak datang dari boneka tempur. Ki pedang memotong boneka tempur menjadi ribuan bagian yang berkedip-kedip dengan listrik yang berderak. Bang! Kemudian, Xiao Chen melancarkan serangan telapak tangan lagi, menggunakan amarah firmamen lagi. Namun, kali ini, dia tidak mengubah serangan telapak tangan menjadi serangan cakar.
Dia hanya mendorong telapak tangannya keluar. Listrik bercampur dengan niat pedangnya, berubah menjadi badai ki pedang listrik yang melonjak keluar dengan lolongan. Ini menjatuhkan 10 boneka tempur di depannya ke udara, tubuh mereka penuh dengan ribuan lubang. Kali ini, Xiao Chen menghantamkan telapak tangannya ke bawah. Ketika telapak tangan itu mendarat, jejak telapak tangan besar muncul di tanah. Semua boneka tempur yang rusak segera hancur total. Setelah itu, rasa bahaya datang dari belakang. Xiao Chen berubah menjadi baut petir untuk menghindar. Satu boneka tempur terakhir telah selamat. Boneka tempur ini lebih kuat dari yang lain, pada tingkat puncak yang mulia suci. Boneka tempur ini segera mengejar Xiao Chen, meninjunya tepat saat dia mendarat. Bang, bang, bang. Xiao Chen bertukar 3 pukulan dengan boneka tempur ini sebelum mundur 10 langkah, momentumnya terputus dengan paksa. Energi esensi sejati dari seorang Venerate suci puncak sangat kuat. Saat ini, Xiao Chen adalah Venerate suci tingkat menengah, dan energi esensi sejatinya masih agak rendah. Tebasan naga darah. Boneka tempur itu terus maju setelah memanfaatkan momentum. Api merah menyala di seluruh tubuhnya. Seekor naga darah melilit lengannya saat ia menyerang dengan tangan pisau yang kuat. Kemarahan firmamen. Xiao Chen mengeksekusi kemarahan firmamen lagi, tetapi kali ini, ia mengubah telapak tangan menjadi kepalan. Saat ia mengepalkan tinjunya dengan erat, ia memasukkan dao petir, dao pedang, dan misteri naga leluhur eon yang sangat sunyi ke dalam tinjunya. Boom! Kedua serangan itu bertemu. Kali ini, Xiao Chen memukul mundur boneka tempur itu tanpa bergerak sedikit pun. Kekuatan dan tekanan yang mengerikan meletus dari tubuh Xiao Chen. Tanpa menunjukkan amarah, ia menunjukkan kekuatan, mengguncang langit dengan satu pukulan. Tubuh perang naga ilahi. Tubuh Xiao Chen membengkak lagi, dan vital ki-nya melonjak. Dengan teriakan perang, ia menyerbu. Ia melemparkan 10 pukulan, setiap pukulan meletus dengan 100 kekuatan kuali. Setelah 10 pukulan, lengan boneka tempur itu langsung meledak. Retakan samar muncul di separuh tubuh boneka tempur itu. Xiao Chen mengangkat kakinya dan menendang boneka tempur puncak yang mulia suci, menyebabkannya meledak. Kristal intinya berguling di tanah. Xiao Chen meregangkan tubuhnya, merasa rileks. Namun, ia merasa tidak puas dengan pertarungan ini. Bagaimanapun, ini hanyalah boneka tempur. Mereka jauh lebih rendah daripada kultivator sejati. Seseorang dapat menggunakan boneka tempur ini hanya untuk membiasakan diri dengan teknik gerakan dan teknik bela diri saat berlatih. Mereka tidak dapat digunakan untuk mengevaluasi kekuatan seseorang. Jika seseorang menganggap seorang kultivator sama dengan boneka tempur dalam pertarungan sungguhan, orang itu bahkan tidak akan tahu bagaimana ia mati. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 4 bulan berlalu dengan cepat. Hari kompetisi antara 7 istana luar semakin dekat. Xiao Chen tidak benar-benar merasakan apapun tentang itu. Setelah 4 bulan berkultivasi secara tertutup, hatinya yang awalnya gelisah telah tenang. Ini terutama terjadi ketika berlatih amarah cakrawala. Saat ia mengubah emosinya menjadi amarah tetapi bukan amarah, kondisi mentalnya membaik secara signifikan. Xiao Chen mengambil kristal inti boneka tempur di tanah. Pada saat yang sama, ia berpikir tentang bagaimana menggunakan waktu yang tersisa. Masih ada 2 bulan, bahkan jika ia memiliki pertemuan yang kebetulan, ia mungkin tidak dapat mencernanya. Xiao Chen bertanya-tanya apakah ia harus pergi ke Istana Naga Biru, Istana Naga Merah, dan Istana Naga Emas untuk mencari Murong Yan dan yang lainnya. Pada saat yang sama, ia dapat memeriksa kekuatan para ahli dari istana luar lainnya. Setelah beberapa pemikiran, ia menyerah pada ide ini. Istana luar lainnya bias terhadap naga berdarah campuran. Jika Xiao Chen pergi ke sana, dia tidak dapat menjamin bahwa dia dapat menghindari masalah serupa dengan apa yang terjadi di Istana Naga Putih sebelumnya. Para murid inti kelas surga, cepat berkumpul di panggung naga mendalam di puncak utama Istana Naga Surgawi. Tepat pada saat ini, sebuah pesan terdengar dari token identitas Xiao Chen dalam suara tetua Tian Yun. Mengapa para murid inti kelas surga dipanggil saat ini? Istana Naga Langit hanya memiliki 4 murid inti kelas surga. Apakah kita semua perlu dikumpulkan? Xiao Chen tidak dapat mengetahuinya. Selain itu, dia tidak menyukai tetua Tian Yun.
Namun, pikiran Xiao Chen salah. Ada lebih dari 4 murid inti kelas surga di Istana Naga Langit. Hanya saja semua murid inti kelas surga yang dapat memanjat ke puncak patung naga langit telah keluar untuk menjalani pelatihan pengalaman. 3 orang yang tertinggal adalah yang terlemah dari semuanya, tidak dapat memanjat ke puncak naga langit. Ada hal-hal penting yang harus dibahas pada pertemuan ini. Xiao Chen mengumpulkan semua kristal inti di tanah dan bersiap untuk bertemu dengan wakil kepala Balai Pengawal Naga Darah, Li. Temperamen keduanya cocok satu sama lain. Xiao Chen juga sangat tertarik mendengar tentang pengawal naga darah. Kakak senior Xiao, adik junior ini baru saja akan mencarimu. Tanpa diduga, kakak senior keluar sebelum aku sempat, seorang murid istana luar berkata dengan hormat setelah menghentikan Xiao Chen ketika Xiao Chen baru saja keluar dari gua bulan dingin. Ada apa? Penatua Tian Yun khawatir kalau kakak senior tidak akan menerima pesan untuk berkumpul di panggung naga mendalam, jadi dia mengirim murid ini untuk datang dan memberitahu Anda. Di panggung naga mendalam, sesekali muncul sosok-sosok, Yi Xin, Li Luo, dan Jue Yun, yang telah tiba sejak lama, melihat sekeliling seolah mencari seseorang. Namun, ketiganya akhirnya menunjukkan ekspresi kecewa karena tidak menemukan orang yang mereka cari. Tak lama kemudian, 10 orang berdiri di panggung naga mendalam. Xiao Jinyu merasa terkejut di dalam hatinya, terkejut dengan banyaknya murid inti kelas surga. Wus! Tak lama kemudian, aura yang kuat tiba di panggung naga mendalam. Aura ini begitu kuat, sehingga memberikan tekanan yang nyata pada semua orang. Orang-orang secara otomatis melirik. Orang itu mengenakan baju perang putih. Dia tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya, tampak apatis. Orang ini telah mencapai tahap akhir tahap cahaya suci. Dia menunjukkan ketajaman yang sangat terang di wajahnya. Saat dia perlahan menyapu pandangannya ke semua orang, dia diam-diam menarik diri dan menyembunyikan ketajaman ini, memanipulasinya sesuka hatinya. Kakak senior Lu, orang ini tampaknya terkenal di antara para murid inti kelas surga veteran. Setelah dia mendarat, banyak orang dengan hormat menyambutnya. Xiao Jinyu menarik lengan baju Yi Qianyun yang berada di sampingnya dengan lembut dan bertanya, siapa dia? Setelah melewati ujian selama periode ini, murid inti kelas surga yang masih tersisa telah resmi menjadi murid inti kelas surga. Karena Yi Qianyun telah lama berada di Istana Naga Surgawi, dia mungkin mengenal orang ini. Yi Qianyun menatap orang itu dengan tajam dan berkata, dia adalah Lu Feng, dari garis keturunan naga berdarah campuran. Dia bergabung dengan Istana Naga Surgawi pada saat yang sama denganku. Namun, dia menjadi murid inti kelas surga 3 tahun lalu. Saat itu, dia menekan kita semua, kita bahkan tidak bisa bernapas karena tekanan. Saat itu, aku yang paling percaya diri untuk menjadi murid inti kelas surga. Pada akhirnya, aku kalah darinya dan akhirnya tertunda 3 tahun. Dia dari garis keturunan naga berdarah campuran, dan dia masih begitu kuat. Xiao Jinyun berkata dengan sedikit terkejut, merasa kagum. Yi Qianyun berbisik, bicaralah dengan lebih lembut, jangan biarkan dia mendengarmu. Dia adalah orang yang pendendam. Jangan sampai kamu menjadi sasarannya. Tepat pada saat ini, Xiao Jinyu merasa merinding. Ketika dia mendongak, dia melihat Lu Feng menatapnya dengan dingin. Ketika Lu Feng menarik kembali tatapannya, Xiao Jinyu merasa sedikit lebih baik. Xiao Jinyu tidak bisa menahan keterkejutannya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan dapat menempati peringkat 3 teratas di antara murid inti kelas surga setelah masa kultivasi yang pahit. Tanpa diduga, sekarang tampaknya murid inti kelas surga dipenuhi dengan bakat terpendam. Situasinya jauh dari sederhana, tidak seperti harapan Xiao Jinyu. Boom, adik laki-laki dan perempuan junior, sudah lama sekali. Tiba-tiba, aura yang lebih kuat dari sebelumnya turun dari langit. Sosok itu perlahan mendarat di atas patung naga langit, menatap semua orang dari bawah. Kakak senior pertama, semua orang menyapa orang ini serempak. Ketika Xiao Jinyu melihat orang itu, dia berpikir dalam hati, apakah ini murid inti kelas surga terkuat, Bai Yunfeng? Xiao Jinyu pernah mendengar Li Luo, Yi Xin, dan Jue Yun menyebut Bai Yunfeng ini sebelumnya. Bai Yunfeng telah menduduki posisi pemimpin murid inti kelas surga Istana Naga Langit selama bertahun-tahun. Bai Yunfeng sering berpetualang di luar
Rumor mengatakan bahwa orang-orang yang berteman dengannya adalah murid sekte dalam kota naga leluhur, bukan murid istana luar. Bai Yunfeng memiliki persahabatan yang erat dengan banyak murid sekte dalam, sering berpetualang bersama mereka. Tempat-tempat yang dikunjungi Bai Yunfeng tidak terbatas pada Kekaisaran Naga Ilahi, tetapi meluas ke seluruh wilayah utara. Orang-orang yang berhubungan dengannya adalah bakat-bakat muda yang luar biasa dari seluruh wilayah utara. Ini adalah seseorang yang dianggap telah melihat dunia yang lebih besar. Pengetahuannya melampaui orang banyak. Wosh! Bai Yunfeng turun dari atas patung naga langit. Kemudian, tatapannya menyapu kerumunan sebelum menatap Lu Feng sejenak. Sepertinya yang lain sama sekali tidak bisa menarik perhatian Bai Yunfeng. Siapa Xiao Chen? Bai Yunfeng bertanya dengan serius sambil melihat sekeliling. Namun, tidak ada yang menjawab. Xiao Jinyu merasa terkejut. Mungkinkah Bai Yunfeng ini pernah mendengar tentang Xiao Chen sebelumnya? Li Luo melangkah maju dan berkata, "Kakak senior Bai, Xiao Chen belum datang. Dia tidak ada di sini sekarang." Bai Yunfeng tersenyum dan berkata, "Itu masuk akal. Jika dia ada di sini, maka rumor itu akan terlalu dibesar-besarkan. Aku akan menunggunya. Mari kita lihat seberapa kuat Xiao Chen ini." Tidak kusangka bahwa 3 kepala istana secara pribadi membimbingnya. Bai Yunfeng mengejutkan semua orang, menimbulkan keterkejutan yang dalam. Apa? 3 kepala istana membimbing 1 orang pada saat yang sama? Itu tidak mungkin. Ini terlalu konyol. Sudah sangat beruntung bagi kita untuk mendapatkan bimbingan dari 1 kepala istana. Tidak kusangka dia bisa mendapatkan ketiga kepala istana untuk membimbingnya pada saat yang sama. Mungkinkah orang ini punya koneksi? Bukannya tidak ada yang pernah mendapat bimbingan dari 3 kepala istana pada saat yang sama dalam sejarah Istana Naga Langit. Namun, jumlah orang seperti itu bisa dihitung dengan 1 tangan. Secara logika, masalah 3 kepala istana yang membimbing Xiao Chen seharusnya tidak bocor. Namun, tidak ada yang namanya tembok yang tidak bisa ditembus di dunia ini. Ketiga kepala istana juga tidak sengaja menyembunyikan tindakan mereka. Jadi, tidak aneh jika Bai Yunfeng yang agak licik mengetahui masalah ini. Sedikit keterkejutan melintas di hati Li Luo. Kemudian, dia bertanya, "Kakak senior pertama, kamu belum kembali selama 2 tahun. Apakah kamu punya panen?" Bai Yunfeng tersenyum tipis. "Itu tidak bisa dianggap panen, tapi aku yakin bisa memasuki kota naga leluhur kali ini." Saat Bai Yunfeng berbicara, dia menunjukkan kepercayaan diri yang besar, menyebarkan kekuatan naga murni. Ini mengejutkan para murid di sekitarnya dan memaksa mereka untuk mundur beberapa langkah. Kekuatan naga itu sangat kuat, mampu menekan tokoh berdaulat. "Kakak senior pertama, selamat. Kamu mungkin telah mengubah setidaknya 30% garis keturunanmu," seseorang dengan mata tajam memuji, melihat misteri di balik ini. Bai Yunfeng berkata dengan lembut, "Itu masih baik-baik saja. Itu hanya hasil dari manfaat yang diperoleh dengan berpetualang dengan murid sekte dalam. Jika Anda memiliki kesempatan untuk memasuki kota naga leluhur, Anda akan tahu seberapa kuat para pengikut sekte dalam. Bakat saling beradu di seluruh wilayah utara, itu menggembirakan." Kata-kata ini membuat beberapa orang tidak nyaman. Dia terdengar seolah-olah dia telah memasuki kota naga leluhur. "Kakak senior pertama, menurut Anda para ahli di istana luar gerbang naga mana yang perlu diperhatikan?" Seseorang bertanya dengan lembut. Bagaimanapun, Bai Yunfeng telah melihat banyak hal dan sangat berpengetahuan. Jaringan informasinya luas, dan dia mengetahui banyak hal yang tidak diketahui oleh para murid lainnya. Bai Yunfeng merenung, lalu menjawab, "Ada banyak ahli di 6 istana luar naga ilahi. Namun, jika berbicara tentang ahli sejati, para pengikut sekte dalam di kota naga leluhur hanya mengakui 4 orang. Yang pertama adalah Qin Mu dari Istana Naga Emas. Anda semua tahu orang ini, jadi saya tidak akan berbicara terlalu banyak tentangnya. Tinju naga kaisarnya telah mencapai lapisan ke-7. Menyebutnya sebagai orang terkuat di istana luar bukanlah hal yang berlebihan. Berikutnya adalah Yuan Xi dari Istana Naga Perak. Teknik pedangnya telah mencapai kesempurnaan, dan dao pedangnya sudah mencapai kesempurnaan agung. Rumor mengatakan bahwa dia hampir mencapai domain dao. Tokoh berdaulat biasa tidak akan berani melawannya. Setelah itu, ada Ding Jun dari Istana Naga Merah dan Feng Wuheng dari Istana Naga Biru. Pemahaman mereka tentang dao api dan dao angin,
masing-masing, dapat dikatakan tak tertandingi di istana luar. Keempat orang ini pasti akan memasuki kota naga leluhur. Faktanya, para tetua sekte dalam sudah mengincar mereka. Qin Mu, Yuan Xi, Ding Jun, dan Feng Wuheng, mereka adalah 4 ahli hebat dari istana luar gerbang naga saat ini. Xiao Jinyu mengingat keempat nama ini dalam benaknya. Kakak senior Bai, menurutmu berapa banyak murid inti kelas surga kita yang bisa memasuki kota naga leluhur kali ini? Seseorang bertanya dengan penuh harap. Bai Yunfeng melihat sekeliling dan menjawab dengan lembut, selain aku, hanya Lu Feng yang memiliki peluang besar. Sedangkan untuk kalian semua, peluang kalian terlalu tipis. Jika Xiao Chen itu tidak setara, mungkin saja hanya kita berdua yang bisa memasuki kota naga leluhur. Ah, kata-kata Bai Yunfeng seperti air dingin yang menyiram semua orang, langsung membuat mereka terdiam. Penilaian ini sulit diterima, tetapi Bai Yunfeng lah yang mengatakan ini, jadi mereka tidak bisa membantahnya. Dengusan dingin tiba-tiba memecah keheningan. Siapa kamu yang bergosip seperti itu? Apa hubungan masalahku denganmu? Itu adalah Xiao Chen yang berjalan dari dasar puncak. Xiao Chen teringat bahwa dia belum pernah berjalan dari bawah sebelumnya. Jadi, kali ini, dia melakukannya, yang sedikit menunda kedatangannya. Xiao Chen merasa agak terkejut melihat begitu banyak murid inti kelas surga di panggung naga mendalam. Yang lebih tidak diharapkan Xiao Chen adalah mendengar seseorang berbicara di belakangnya ketika dia tiba. Xiao Chen langsung merasa kesal. Ini adalah pertemuan formal. Bagaimana mungkin seseorang membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab tentangnya? Saat Xiao Chen berbicara, dia mengejutkan semua orang. Mereka tidak menyangka dia akan menantang Bai Yunfeng saat dia tiba. Mata Bai Yunfeng berbinar. Dia berkata dengan serius, kamu pasti Xiao Chen. Kamu agak kuat, layak mendapatkan 3 master istana yang membimbingmu pada saat yang sama. Namun, kamu hanya memiliki kesempatan yang sama untuk memasuki kota naga leluhur dengan kekuatanmu. Kamu hanyalah seekor katak di dalam sumur. Bagimu, langit hanya sebesar apa yang dapat kamu lihat dari sumur. Kamu harus keluar dan mendapatkan lebih banyak pengalaman. Xiao Chen sedikit mengernyit. Orang ini bertindak seolah-olah dia tahu cukup banyak tentangnya. Tampaknya dia telah mempersiapkan diri sebelumnya. Orang ini bahkan tahu tentang 3 kepala istana yang membimbingnya. Xiao Chen, kakak senior Bai memiliki hubungan yang dalam dengan tetua Tian Yun. Sepertinya dia bermaksud mengganggumu. Li Luo mengirim proyeksi suara ke Xiao Chen, menyelesaikan keraguannya. Jadi, dia adalah orangnya tetua Tian Yun. Tidak heran, memikirkan orang tua itu masih berprasangka buruk terhadapku. Namun, tidak perlu memperhatikan ini. Aku tidak perlu berdebat dengan badut penari. Xiao Chen melihat sekeliling untuk mencari tempat beristirahat. Adik junior Xiao, kamu tampaknya tidak setuju dengan sudut pandang kakak seniormu. Siapa yang tahu, sosok Bai Yunfeng melintas. Dia langsung menghalangi Xiao Chen, menatapnya dengan senyum munafik. Xiao Chen mengangkat alisnya, sudah marah, dan sedikit niat membunuh melintas di hatinya. Xiao Chen hanya berbalik dan berjalan ke arah lain. Wosh! Bai Yunfeng tampaknya sengaja pamer. Sosoknya berubah menjadi naga, dan dia dengan cepat meliuk-liuk di udara beberapa putaran. Kemudian, dia menghalangi Xiao Chen setelah mendarat dengan ledakan. Aku ingin tahu apakah junior brother Xiao punya saran mengenai teknik gerakan kakak seniormu. Posisi Bai Yunfeng terus berubah saat dia berbicara, tanpa henti mengitari Xiao Chen. Angin kencang bertiup dan bayangan-bayangan berkedip-kedip. Raungan naga yang dalam terdengar di sekitarnya. Tidak ada yang lain yang bisa melihat di mana tubuh asli Bai Yunfeng berada. Tamparan. Panggung naga mendalam berubah sunyi senyap. Banyak orang begitu terkejut, rahang mereka ternganga. Xiao Chen langsung menamparkan Bai Yunfeng hingga terpental. Jika mempertimbangkan siapa yang ekspresinya paling tenang, tentu saja itu adalah Lu Feng. Sejak awal, dia menunjukkan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Bahkan ketika Bai Yunfeng muncul dan memberikan penilaiannya terhadap Lu Feng tetap tanpa ekspresi, tidak menunjukkan perubahan apapun dalam ekspresinya. Seolah-olah Lu Feng bukanlah topik pembicaraan. Ketika Xiao Chen menamparkan Bai Yunfeng hingga terpental, Lu Feng tetap tidak menunjukkan perubahan dalam ekspresinya. Bai Yunfeng menekan tangannya ke wajahnya yang merah dan perih saat darah mengalir keluar dari mulutnya.
Bahkan dia agak tercengang. Seni awan melayang milikku telah mencapai puncak kesempurnaan agung. Mengapa dia masih bisa melihatku? Tidak hanya itu, dia bahkan bisa menyerang dengan sangat akurat. Poin pentingnya adalah dia menyerang dengan cara yang paling memalukan, menamparku. Kau mencari kematian. Bai Yunfeng menjadi sangat marah. Awalnya, dia hanya menyetujui permintaan tetua Tian Yun dan bermaksud untuk berhenti mempermalukan Xiao Chen. Sebelumnya, Bai Yunfeng sama sekali tidak peduli dengan Xiao Chen. Namun, amarah kini memenuhi hatinya. Ia hanya ingin menginjak-injak Xiao Chen tanpa ampun. Amarah membara di hati Bai Yunfeng saat momentumnya melonjak liar. Kekuatan naga menyebar, melampiaskan niat membunuh dan amarahnya yang dahsyat. Cepat menjauh, cepat menjauh. Aura ini sudah menyaingi sosok penguasa. Peningkatan kakak senior pertama selama 2 tahun terakhir benar-benar mengerikan. Bahkan sosok penguasa kesempurnaan awal tidak akan memiliki keunggulan atas kakak senior pertama. Kemarahannya mengerikan. Sebaiknya kita menjauh dan tidak terlibat di dalamnya. Semua orang bisa merasakan amarah Bai Yunfeng. Selain Lu Feng, semua orang pergi dengan tergesa-gesa agar tidak tersapu gelombang kejut. Kekhawatiran muncul di hati Li Luo. Ia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Mengapa para tetua sekte belum datang? Itu pasti tetua Tian Yun. Tetua Tian Yun pasti telah mengusir mereka. Dia masih belum melupakan dendam antara dirinya dan Xiao Chen sejak saat itu. Sepertinya dia tidak berniat melepaskan kesempatan ini untuk memberikan pukulan pada Xiao Chen. Xiao Chen, kaulah yang memaksaku melakukan ini. Kau hanyalah seekor katak di dalam sumur, yang hanya melihat langit di atasmu. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu betapa luasnya langit ini. Bai Yunfeng meraung. Kemudian, Holy Venerate Will miliknya muncul dan menyatu dengan auranya. Energi jiwa Bai Yunfeng yang kuat mewujudkan kekuatan naga yang tak terlihat miliknya. Banyak bayangan naga berkeliaran di sekitarnya, tidak hanya memberikan tekanan kuat pada tubuh fisik tetapi juga mengguncang jiwa. Tinju naga meluncur, meteor api melonjak. Bai Yunfeng melesat ke udara seperti naga yang meluncur di langit. Kemudian, dia berubah menjadi meteor dan melesat menembus langit. Saat dia melemparkan pukulan, rasanya seperti meteor yang melesat turun. Dia membawa momentum yang kuat, tampak seperti bintang jatuh. Cahaya tinju itu tampak seperti bintang, menerangi sekelilingnya. Cahaya yang menusuk membuat orang sulit untuk tetap membuka mata. Gerakan ini tidak hanya kuat, tetapi juga sangat cepat. Setelah Bai Yunfeng melonjak, dia menyerang Xiao Chen di saat berikutnya. Bahu kiri Xiao Chen sedikit bergeser, dan tubuhnya miring saat dia dengan gesit menghindari pukulan ini. Cahaya tinju yang mengerikan itu menghantam udara dan segera meledak. Percikan api beterbangan di mana-mana, dan seluruh panggung naga mendalam berguncang. Cahaya bintang yang berkilau. Bai Yunfeng mengerutkan kening dan meraung marah. Tinjunya berkelebat saat dia meninju terus-menerus. Titik-titik cahaya seperti bintang yang berkedip-kedip berderak saat dia menghujani serangan pada Xiao Chen. Rentetan serangan, dikombinasikan dengan momentum yang luar biasa, berarti penghindaran tidak mungkin dilakukan. Mari kita lihat kemana kau akan menghindar sekarang. Setelah pelajaran dari pukulan sebelumnya, Bai Yunfeng segera mengubah strateginya, tidak memberi Xiao Chen kesempatan untuk menghindar. Namun, Bai Yunfeng tampaknya salah paham. Apakah Xiao Chen perlu menghindar? Apakah itu perlu? Tentu saja, itu tidak perlu. Menahannya tanpa melepaskannya, mengamuk tanpa menunjukkannya. Xiao Chen menjejakkan kakinya di tanah. Tidak ada aura yang mengejutkan meletus dari tubuhnya, dia hanya meluncurkan serangan telapak tangan sederhana. Ini adalah amarah cakrawala. Namun, sebagian besar orang di sini tidak akan mengenali amarah cakrawala ini. Tidak ada amarah yang membakar langit, tidak ada tangan yang sangat besar, dan tidak ada amarah yang mengilhami rasa takut. Yang ada hanya angin telapak tangan. Bang! Ketika serangan telapak tangan itu melesat keluar, itu tidak mengkhianati kekuatan apapun. Namun, listrik, ki pedang yang tak terbatas, dan amarah naga leluhur Eon yang sangat sunyi semuanya dilampiaskan. Boom! Serangan telapak tangan Xiao Chen berbenturan dengan ribuan cahaya tinju dari tinju Bai Yunfeng, yang menghasilkan suara keras. Cahaya tinju dengan bintik-bintik cahaya bintang tersebar. Bai Yunfeng tersandung 10 langkah ke belakang sebelum dia berhasil menstabilkan pijakannya.
Menunjukkan kekuatan tanpa amarah, Xiao Chen melangkah maju. Saat kakinya dengan lembut menyentuh tanah, dia memiliki ekspresi tenang dan acuh tak acuh. Namun, kekuatan dan tekanan yang luar biasa menyelimuti Bai Yunfeng. Bai Yunfeng merasa ini tak tertahankan. Untuk berpikir bahwa Xiao Chen menekan auranya. Menolak untuk menyerah pada situasinya, Bai Yunfeng berteriak, tinju penakluk naga, api membakar awan. Auranya melonjak paksa hingga 50%. Baru kemudian tekanan padanya sedikit mereda. Awan yang menyala mengelilingi Bai Yunfeng saat ia menyerang Xiao Chen dengan marah. Ia menghujaninya dengan cahaya tinju, tidak percaya bahwa ia tidak bisa berhadapan langsung dengan Xiao Chen. Xiao Chen dengan tenang menghadapi situasi itu, dengan stabil menangkis setiap gerakan yang datang. Dalam sekejap mata, keduanya bertukar lebih dari 100 gerakan. Tanpa diduga, Bai Yunfeng tidak bisa menguasai keadaan, ia hanya tampak seperti monyet yang mengamuk melompat-lompat di sekitar Xiao Chen. Aku tidak percaya aku tidak bisa melukaimu sama sekali. Gliding Dragon Profound Chop. Amarah Bai Yunfeng memuncak. Ia menggunakan pisau untuk melancarkan serangan. Api menyebar di langit dan menyatu menjadi cahaya pedang sepanjang 300 meter. Ketika dilihat dari jauh, api yang menyala pada cahaya pedang itu membuat orang-orang gentar, menghalangi mereka untuk berhadapan langsung. Ini adalah teknik bela diri yang menggabungkan energi jiwa dan energi esensi sejati. Tidak heran itu sangat menakutkan. Saat jurus ini muncul, para murid Istana Naga Langit yang menyaksikannya mundur lebih jauh. Mereka semua merasakan bahwa jurus ini sangat mengerikan. Matahari dan bulan bersinar bersama, teriak Xiao Chen. Kemudian, tanpa perlu mengeluarkan fenomena misterius matahari dan bulan bersinar bersama, dia menggabungkan cahaya matahari dan bulan ke dalam tubuhnya. Seketika, siang dan malam berputar di sekitar tubuh Xiao Chen. Tekanan yang diberikan oleh Gliding Dragon Profound Chop pada jiwa Xiao Chen menghilang. Hanya itu yang terjadi, dia tidak perlu memperhatikannya lebih jauh. Meledak, Xiao Chen meninju, mengeksekusi amarah cakrawala lagi. Namun, kali ini, dia menghasilkan cahaya tinju. Amarah naga leluhur, ki pedang yang tak terbatas, dan listrik langsung meledak dengan cahaya tinju. Pukulan ini menghancurkan Gliding Dragon Profound Chop yang mengerikan itu menjadi ribuan keping yang melesat ke segala arah. Boom, 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 ledakan terus meletus ke segala arah. Ekspresi para murid inti kelas surga yang sudah bergerak jauh berubah drastis. Mereka dengan tergesa-gesa melancarkan serangan untuk menetralkan api dan gelombang kejut yang menyebar. Meski begitu, mereka merasa situasinya menantang. Hanya Lu Feng yang bereaksi dengan tenang, menjentikkan jarinya dengan lembut tanpa rasa gugup. Helaian niat pedang menghancurkan api dan gelombang kejut yang terbang ke arahnya, mengubahnya menjadi angin panas yang lembut yang menyapu dirinya. Angin ini hanya meniup poni panjang di atas dahinya ke samping, sama sekali tidak melukai tubuhnya. Bagaimana bisa seperti ini? Melihat Xiao Chen dengan sempurna mematahkan gerakan mematikannya memberikan pukulan telak bagi kepercayaan diri Bai Yunfeng. Momentumnya terhenti, dan dia tampak agak tercengang. Wosh, wosh, wosh. Xiao Chen tidak memberi Bai Yunfeng waktu untuk pulih. Melangkah maju, dia mengambil inisiatif untuk menyerang pihak lain untuk pertama kalinya. Hanya dalam 3 gerakan, Xiao Chen memojokkan pihak lain dengan cukup parah hingga Bai Yunfeng menjadi pucat. Wosh! Setelah 10 gerakan, sebuah pukulan menghantam Bai Yunfeng, membuatnya sangat kesakitan. Pukulan itu menjatuhkannya ke udara, membuatnya terbang menuju puncak patung naga langit. Pada saat ini, penyesalan sudah memenuhi hati Bai Yunfeng. Dia menggunakan teknik gerakannya untuk mencapai puncak patung naga langit, ingin membuka jarak dan meminta Xiao Chen untuk berhenti. Namun, siapa yang tahu, Xiao Chen bergerak lebih dulu. Dia berubah menjadi naga petir dan tiba di depan Bai Yunfeng. Ketika Bai Yunfeng berdiri dengan stabil dan melihat ke bawah, dia tidak dapat menemukan Xiao Chen. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan dan tekanan yang kuat di atasnya. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat seekor naga petir menyerangnya. Ini membuat Bai Yunfeng takut hingga hampir jatuh dari patung naga langit. Boom! Bai Yunfeng berusaha sekuat tenaga untuk meninju, ingin menghancurkan naga petir itu. Pada akhirnya, naga petir ini menjatuhkannya beberapa langkah ke tepi jurang. Dia tampak seperti akan jatuh.
Kemudian, Xiao Chen menampakkan wujud aslinya dan tanpa ampun mengeksekusi amarah firmamen lagi. Kali ini, dia mengubah telapak tangannya menjadi cakar dan mencengkeram Bai Yunfeng. Pada saat ini, Bai Yunfeng dengan paksa mengeluarkan semua kekuatannya. Dia menghindar ke kiri dan kanan dan berhasil menghindar beberapa kali, meninggalkan Xiao Chen tanpa meraih apapun. Ini meningkatkan kepercayaan diri Bai Yunfeng. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan pukulan. Enyahlah, Bai Yunfeng benar-benar pantas menyandang gelarnya sebagai kakak senior pertama. Bahkan dalam situasi yang sulit seperti itu, dia berhasil tetap tenang dan menghadapi bahaya. Pukulan habis-habisan ini menghantam bahu Xiao Chen dengan kecepatan kilat di depan mata semua orang. Apakah situasinya akan berubah? Keduanya telah bertarung satu sama lain dengan kecepatan yang mengejutkan sejak awal. Pertarungan itu membuat semua penonton merasa seperti jantung mereka berada di tenggorokan mereka. Tidak seorang pun menyangka bahwa pada saat-saat terakhir, Bai Yunfeng akan dapat memanfaatkan kesempatan itu. Bang! Cahaya tinju mendarat dengan kuat di bahu Xiao Chen. Namun, sebelum Bai Yunfeng bisa tersenyum, ekspresinya membeku. Vital Qi melonjak dalam tubuh Xiao Chen dan berkumpul di bahu kirinya. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat bahu. 100 kekuatan kuali melonjak keluar. Orang yang bergerak mundur bukanlah Xiao Chen tetapi Bai Yunfeng. Namun, Xiao Chen tidak memberi Bai Yunfeng kesempatan untuk jatuh. Dia mengeksekusi amarah firmamen sekali lagi dan mengubah telapak tangannya menjadi cakar, menyerang lagi. Wosh! 5 jari Xiao Chen mencengkeram kepala Bai Yunfeng dalam sekejap, menyebabkan Bai Yunfeng membeku ketakutan. Ketakutan dan kengerian yang pernah dialami Xiao Chen di tangan Master Istana pertama sekarang muncul di Bai Yunfeng tetapi diperkuat 10-100 kali lipat. Cakar ini mengandung ki pedang yang tak terbatas, listrik, dan kemarahan naga leluhur Eon yang hebat. Semua ini membungkus seluruh tubuh Bai Yunfeng. Selama Bai Yunfeng melawan, dia bisa dicabik-cabik dalam sekejap. Hidup dan mati Bai Yunfeng bergantung hanya pada satu pikiran dari Xiao Chen. Xiao Chen melihat sekeliling, mengamati pemandangan seluruh istana naga surgawi. Kemudian, dia bertanya dengan acuh tak acuh, jadi, menurutmu seberapa luas langit itu? Bagaimana mungkin Bai Yunfeng berani menjawab sekarang? Dia memohon, adik muda Xiao, tolong lepaskan aku. Kakak senior melakukan ini di saat kebodohan. Aku bertanya padamu seberapa luas langit itu. Xiao Chen dengan dingin menyela pihak lain. Kaki Bai Yunfeng gemetar, dia merasa hidupnya tergantung pada seutas benang. Sebelumnya, dia telah mengatakan beberapa kali bahwa Xiao Chen adalah seekor katak di dalam sumur. Sekarang, dia bahkan tidak bisa menjawab. Biarkan aku mengajarimu sesuatu di atas patung naga langit ini, tidak ada yang menggelikan tentang seekor katak di dalam sumur. Selama hati seseorang lebih besar dari langit, itu baik-baik saja. Hal yang menggelikan adalah melihat langit dengan matamu setelah keluar dari sumur tetapi masih gagal melampaui hatimu sendiri.